Penjabat Gubernur Papua Barat resmi menandatangani KUA dan PPS. Bupati Manokwari resmikan Pasar Wosi. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 6 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, nota kesepakatan kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Rencana APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 resmi ditandatangani penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw pada Senin malam. Kita menghargai paripurna. Senin 5 Desember 2022 bertempat di Hotel New Aston, Manokwari, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kembali melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS Rancangan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 4 DPR Papua Barat, Kartens Inigo Ortens Malibelas, hadir unsur pimpinan penjabat Gubernur Papua Barat, beberapa anggota DPR Papua Barat dan juga pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Dari pantauan dalam proses rapat berlangsung, sempat ada beberapa anggota DPR yang tidak setuju untuk proses penandatanganan. Mereka menilai proses pembahasan mereka tidak dilibatkan, namun rapat paripurna tetap dilaksanakan. Dalam sidang tersebut, Sekretaris Fraksi Kebangkitan Nurani Abdullah Gassam mengatakan, rapat paripurna ini semuanya tergantung pada pimpinan fraksi. Apabila pimpinan fraksi tidak kehendaki, maka keputusannya mereka keluar dari ruang rapat. Paripurna ini tergantung pimpinan fraksi. Kalau pimpinan fraksi tidak menghendaki, maka mohon maaf. Oleh itu, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh fraksi Demokrat. Kami hari ini terima kasih. Kartens Inigo Ortens Malibela dengan tegas menyampaikan saat rapat pimpinan dengan anggota sudah sepakat, sehingga saat ini diharapkan proses penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS Rancangan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023 diharapkan ada kerjasama. Dalam rapat pimpinan dan anggota, kenapa tidak dibicarakan di dalam situ? Sekarang kita sudah sepakat, keputusan kita kan pimpinan bawa ke sini. Pimpinan. Begitu. Jadi saya harap semua ada kerjasama daripada nanti setelah ini baru kita bicara lagi di luar. Apa sih yang menjadi kendala daripada satu orang itu? Contoh dari fraksi Demokrat ya, Demokrat, nanti saya kasih waktu. Demokrat walkout, anggota fraksi katakan, ini ada anggota fraksi, ini ada pimpinannya di sini. Gitu kan. Nah, itu tidak boleh cara macam itu. Kalau kita cara, kita semua juga bisa. Ini maksudnya siapa yang bisa lebih daripada siapa di sini? Ini kita tanda tangan KUA PPS, kesepakatan kita seperti itu. Nanti kita bicara internal lagi terkait dengan agenda kita besok dan seterusnya. Begitu. Jadi saya harap Bapak yang ada hadir di sini, Bapak Ibu anggota Dewan yang memberikan masukan, ya, baik, bisa memberikan solusi ya. Walaupun sempat terjadi perdebatan, namun proses penandatanganan KUA dan PPAS tetap dilakukan oleh Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, Senin malam penjabat Gubernur Papua Barat bersama BPJS Kesehatan lakukan penandatanganan kerjasama. Universal Health Coverage atau UHC, program jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat, Senin malam di-launching dengan melakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan BPJS Kesehatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat boleh mendapatkan UHC karena kepesertaan masyarakat di Papua Barat
dalam program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah melewati target 95%. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Dr. Lili Kresnowati dalam sambutannya menyampaikan, per 1 Desember jumlah peserta JKN di seluruh Indonesia mencapai 248 juta lebih atau 92% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan provinsi yang telah mendapat UHC terdapat 16 provinsi, salah satunya Papua Barat yang telah melebihi target hingga tahun 2024. Selain provinsi, seluruh kabupaten juga telah mencapai UHC dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adapun jumlah provinsi dan kabupaten kota yang sudah mencapai UHC di seluruh Indonesia per 1 Desember 2022 ada sebanyak 16 provinsi dan 319 kabupaten kota, yaitu 243 kabupaten dan 76 kota di seluruh Indonesia dari total 514 kabupaten kota. Jadi sudah lebih dari 50%, alhamdulillah. Dan kami sangat bangga dan mengapresiasi bahwa UHC di Provinsi Papua Barat ini sudah melebihi target dari tahun 2024, yaitu kita sudah mencapai untuk provinsi adalah 99,7%. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dalam sambutannya menyampaikan, jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dilindungi, sehingga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah daerah. Saya mengingatkan bahwa jaminan sosial itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab negara untuk masyarakat. Sebagai penyelenggara negara wajib hukumnya untuk kita lakukan ini semua. Karena saya pikir tidak lain dan tidak bukan sinergitas, konektivitas, komunikasi, dan lain-lain itulah hal yang utama dan penting. Pada kesempatan tersebut, penjabat gubernur juga menanyakan pelayanan di setiap puskesmas, pustu hingga rumah sakit di Papua Barat sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat. Karena dengan adanya layanan kepada masyarakat sebagai bukti peran negara bagi masyarakat, pemerintah daerah sebagai wakil negara harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, capaian Universal Health Coverage dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, Provinsi Papua Barat diharapkan memiliki fasilitas layanan kesehatan yang memadai. Provinsi Papua Barat di tahun 2022 ini telah mencapai Universal Health Coverage, program jaminan kesehatan masyarakat, yang mana dari target RPJMN tahun 2024 setiap daerah harus mencapai 98% keikutsertaan sebagai anggota BPJS Kesehatan. Namun Papua Barat di tahun 2022 ini per 1 Desember telah melebihi target tersebut, yakni 99,7%. Dr. Lili Kresnowati, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, usai melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah provinsi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mana sebenarnya target RPJMN itu Bapak Presiden ini tahun 2024 nanti mencapai 98%. Jadi sebetulnya Papua Barat ini sudah lebih dulu mencapai Universal Health Coverage, sudah melebihi target RPJMN tahun 2020. Dan kami juga ingin mengapresiasi bahwa selain provinsinya, itu kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat ini sudah lebih dulu juga mencapai, semuanya rata-rata sudah di atas 95%. Lebih lanjut disampaikan Dr. Lili bahwa pencapaian UHC bukan akhir dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakatnya, namun harus tersedia fasilitas kesehatan sehingga masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan di provinsi dan tidak perlu mencari layanan kesehatan di luar Papua Barat.
Juga bukan akhir dari pencapaian, karena berikutnya kalau sudah terjamin seluruh warganya, berikutnya adalah ketersediaan vaskesnya, karena pemerintah sudah membayarkan iuran, tapi kalau vaskesnya tidak tersedia atau dokternya tidak tersedia kan kami tidak bisa bayarkan JKN-nya. Jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa melengkapi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada, sehingga kalau nanti terjadi penyakit itu bisa langsung ditangani di sini saja gitu ya. Kalau sekarang kan masih banyak penyakit-penyakit seperti jantung harus dikirim, harus dirujuk ke tempat lain. Nah, kalau nanti pemerintah daerah bisa membangun fasilitas kesehatan yang lebih baik, yang melayani tadi penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit besar kayak jantung, kanker, dan penyakit otak, maka nanti BPJS Kesehatan bisa membayarkan. Pencapaian HOAC dilakukan berdasarkan instruksi Presiden, sehingga fasilitas layanan pun harus mendukung komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari, Pasar Wosi yang terbakar pada 5 Mei 2022 lalu telah dibangun oleh Pemda Manokwari dengan luasan 2.070 meter persegi. Pasar yang dibangun sejak bulan Juni lalu, Selasa siang diresmikan oleh Bupati Manokwari Hermes Indo. Para pedagang Pasar Wosi yang terkena dampak langsung dari kebakaran Pasar Wosi 5 Mei 2022 lalu akhirnya dapat kembali berjualan pada pasar sementara yang dibangun Pemda Manokwari dengan struktur bangunan kerangka besi. Di atas lahan 2.070 meter persegi, Pemda Manokwari membangun pasar darurat bagi kurang lebih 700 pedagang yang akan menempati pada 11 los pasar yang dibangun dengan anggaran 6.200 miliar rupiah. Pasar sementara yang dibangun sejak 14 Juni lalu, Selasa siang diresmikan oleh Bupati Manokwari Hermes Indo yang dihadiri pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, pimpinan OPD, Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, serta para pedagang Pasar Wosi dan tamu undangan lainnya. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para pedagang Pasar Wosi agar setelah pasar diresmikan sudah dapat digunakan. Namun seluruh pedagang harus menjadi pedagang yang tertib. Pertama, karena pasar ini kita usahakan dengan cara yang susah. Ya. Bapak Ibu tahu bahwa terjadi kebakaran di masa lalu. Kalau kita selidiki kenapa kebakaran itu terjadi, itu pasti kita sering menyalahkan. Oh, ini ada yang jual bensin di sini, ada yang lakukan aktivitas yang salah di sini, ada yang bangun los tidak beraturan. Saya berharap setelah diresmikan dan pasar ini akan dilakukan kepada seluruh pedagang, mari kita menjadi pedagang yang tertib di pasar. Selain itu, Bupati juga berpesan kepada para pedagang untuk pandai memfungsikan los pasar yang dibangun Pemda. Bupati juga menghimbau agar para pedagang pasar dapat menjadi pelaku nol sampah, sebab pasar menjadi penyumbang sampah terbesar di Manokwari. Pasar ini menjadi sumber penghasil sampah terbesar di Manokwari. Betul? Saya minta dengan hormat seluruh pedagang jadi pelaku Manokwari nol sampah. Kita punya Perda Manokwari nol sampah sudah kita tercipta, dan juga Perda Transit kita sudah tercipta. Saya minta dengan hormat semua pedagang bertanggung jawab dengan sampah. Jangan Anda menjadi penghasil sampah lalu Anda memberikan tanggung jawab kepada orang lain yang bukan menjadi penghasil sampah. Dalam sambutannya, Bupati juga menghimbau kepada para pedagang untuk tidak membangun lapak liar di areal pasar yang menghambat aktivitas pengguna pasar, sehingga pasar akan terlihat semrawut. Pembagian lapak juga Bupati tegaskan akan diatur oleh Dinas Perindakop, yang mana akan diprioritaskan kepada para pedagang yang terkena dampak kebakaran dan telah membayar pajak. Demi tertibnya pendataan pedagang di Pasar Wosi,
Pemda Manokwari melalui Dinas Perindakop akan mendata seluruh pedagang dan membuat kartu identitas pedagang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, puncak Hari Armada RI tahun 2022 diwarnai dengan atraksi bela diri dari 75 personil Pasukan Marinir 3 atau Pasmar 3 dan sekaligus menampilkan sailing pass 5 kapal perang dan 3 diantaranya kapal milik Basarnas, KPLP, Bea Cukai yang berlangsung di Dermaga Mako Kuarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan Tepat tanggal 5 Desember 2022 diperingati sebagai Hari Armada RI dilaksanakan dalam suatu upacara militer yang berlangsung lapangan apel di Mako Komando Armada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Bertindak sebagai pemimpin upacara Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara mewakili Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah. Meski upacara berlangsung diguyur hujan, namun pelaksanaan upacara tersebut berlangsung penuh hikmat dengan dilakukan pengecekan pasukan oleh Kepala Staf Koarmada 3. Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Koarmada 3 membacakan amanat Kasal antara lain menyampaikan bahwa Hari Armada RI tahun ini tidak hanya istimewa dan bersejarah, namun juga memiliki nilai strategis dengan resminya perpindahan Mako Koarmada 1 beserta satuan jajaran di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepala Staf Koarmada 3 menambahkan kepada awak media, seluruh prajurit Koarmada 3 selalu siap menjaga kedaulatan dan hukum di laut di seluruh perairan di wilayah Koarmada 3, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, serta menjaga perbatasan perairan Indonesia dengan Papua Nugini, Timur Leste, Pulau Filipina, dan Australia secara terus-menerus dalam setiap tahunnya. Prajurit Koarmada 3 siap menjaga kedaulatan dan hukum di laut di seluruh wilayah laut yurisdiksi nasional. Khususnya kami Koarmada 3 bertanggung jawab di keamanan di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kita selama ini melaksanakan operasi menjaga keamanan di perairan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, kemudian menjaga perairan perbatasan Republik Indonesia Timur Leste, menjaga perairan perbatasan Republik Indonesia Palau di Pasifik, dan di seluruh perairan yang tadi saya sebutkan di perairan Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kita selama setiap tahun, sepanjang tahun. Kita baru sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, kita melaksanakan latihan Kasuari Exercise. Kasuari Exercise ini adalah latihan patroli terkoordinasi antara Angkatan Laut Royal Australian Navy dengan TNI AL, khususnya Koarmada 3 di perairan perbatasan. Jadi kita mengerahkan kapal-kapal dari kapal perang Australia dan kapal perang Indonesia dan sudah terlaksana selama 1 bulan. Usai upacara peringatan Hari Armada, dilaksanakan atraksi bela diri dari 75 personil pasukan marinir, Pasmar 3 dan sailing pass 5 kapal perang KRI dan 3 kapal milik negara, yakni kapal KN Basarnas, kapal KPLP, dan kapal milik Bea Cukai di perairan Dermaga Koarmada 3, dan dilanjutkan dengan defile pasukan. Dari Kota Sorong, Michael Jasman melaporkan. Saudara, memasuki akhir tahun anggaran 2022, para pimpinan OPD, PPTK, dan PPK di Kabupaten Manokwari diminta untuk segera menyelesaikan pekerjaan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2022. Memasuki akhir tahun anggaran 2022, para pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemda Manokwari bersama dengan PPTK dan PPK untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2022. Demikian yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Simbiring, Senin 5 Desember dalam apel bersama di halaman kantor Bupati.
Sekda berharap penyelesaian pekerjaan harus seimbang antara pekerjaan fisik dan keuangan agar tidak menjadi beban pada APBD tahun 2023. Kepada pimpinan OPD, PPTK, dan PPK, hari ini sudah memasuki hari kelima bulan Desember. Jadi diharapkan semua pekerjaan jangan sampai tidak selesai. Harus dikerjakan selesai secara pekerjaan di lapangan dan secara keuangannya diproses. Lebih lanjut disampaikan Sekda bahwa dana alokasi khusus yang berasal dari pemerintah pusat juga segera direalisasikan, mengingat di tahun 2021 lalu terjadi gagal salur. Selain itu, SPJ atau surat pertanggungjawaban juga harus dikerjakan secara bertahap agar tidak menjadi beban kerja di akhir tahun seperti tahun-tahun lalu. Harapan dari Bapak Bupati, jangan ada dana DAP yang gagal salur. Jangan ada dana DAP yang gagal salur yang membebani kita di APBD tahun 2022. Seluruh SPJ disiapkan dari sekarang. Jangan istilahnya Pak Bupati sudah tiba waktunya baru kerja takaruan ada. Harus dikerjakan, dicicil. Setiap hari kita masing-masing punya pekerjaan. Bendahara dikerjakan pekerjaannya, PPTK dikerjakan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemda Manokwari juga berharap realisasi anggaran sukses pelaksanaannya dapat mendukung Kabupaten Manokwari kembali mendapat laporan keuangan dengan predikat WTP. Untuk memperoleh predikat WTP, maka Pemda harapkan dukungan dari seluruh pimpinan OPD. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, apel pagi di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari, Bupati instruksikan kepada ASN ikut memberikan sumbangan sukarela bagi korban bencana gempa bumi Cianjur. Pemda Manokwari berhasil mengumpulkan dana sebesar 11 juta rupiah lebih. Pemerintah Kabupaten Manokwari pada apel bersama di halaman kantor Bupati Senin pagi tadi melakukan aksi sosial. Dengan mengumpulkan sumbangan sukarela kepada korban gempa bumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada 21 November lalu. Aksi pengumpulan dana yang diikuti oleh seluruh ASN yang ikut dalam apel gabungan pagi tadi merupakan instruksi langsung dari Bupati Manokwari. Sekda Manokwari dalam arahannya menyampaikan, walaupun sedikit yang diberikan oleh para ASN, namun sangat berarti bagi warga yang menjadi korban gempa bumi Cianjur. Bencana di Cianjur, sehingga instruksi Bapak Bupati sudah keluar dan seluruh para pegawai, baik ASN dan non-ASN honorer, baju putih juga hari ini dihadirkan untuk memberikan partisipasi dan dukungan terhadap saudara-saudara kita yang korban bencana di Cianjur. Dari sumbangan sukarela yang diberikan oleh para ASN di lingkup Pemda Manokwari yang ikut dalam apel pagi tadi, jumlah dana yang terkumpul sebanyak 11.184.000. Dana yang diperoleh akan dilaporkan ke Bupati Manokwari dan kemudian disalurkan ke pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Poltekkes Kementerian Kesehatan Sorong, Selasa pagi mewisuda sebanyak 104 orang lulusan D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan. 10 orang diantaranya mendapat predikat lulusan dengan pujian. Sidang Senat Terbuka Poltekkes Kemenkes Sorong, Papua Barat mewisuda sebanyak 104 orang program studi D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan tahun akademik 2021-2022 yang berlangsung Selasa 6 Desember 2022 di salah satu hotel di Manokwari. Pelaksanaan acara wisuda Poltekkes Kemenkes Sorong, Papua Barat diawali dengan prosesi masuknya wisudawan-wisudawati bersama para dosen dan akademisi Poltekkes yang dibuka langsung Kepala Poltekkes Sorong, Aryani Pongoh. Dari 104 wisudawan yang terdiri dari 69 wisudawan
wisudawati ahli media keperawatan, dan 35 ahli media kebidanan yang sebelumnya telah mengikuti ujian kompetensi yang dinyatakan lulus oleh Panitia Nasional. Aryani menyebutkan ada 2 orang dari keperawatan dan kebidanan dinyatakan tidak lulus. Meskipun begitu, Aryani melaporkan Poltekkes Sorong dapat bersaing dengan Poltekkes yang ada di luar Papua Barat. Mengikuti wisuda sebanyak 104 wisudawan yang terdiri dari 69 wisudawan-wisudawati ahli media keperawatan dan 35 ahli media kebidanan yang seluruhnya telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kami laporkan kepada Bapak Gubernur Papua Barat dan Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bahwa kami menyisakan 2 dari keperawatan dan 1 dari kebidanan yang tidak bisa lulus. Sungguh sangat menyesal Bapak, tapi itulah kemampuan maksimal dan saya merasa bangga dan bersyukur bahwa kami bisa bersaing dengan poltekkes yang ada di luar sana. Karena dari sana mereka juga banyak yang tidak lulus. Dan kali ini memang capaian yang sungguh luar biasa. Saya apresiasi dan bangga kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan dan Kebidanan Manokwari. Staf ahli Gubernur Papua Barat bidang pemerintahan umum dan otonomi khusus Tamrin Payapo meminta kepada para wisudawan-wisudawati untuk menjadikan wisuda ini sebagai momentum untuk berusaha dan bekerja lebih gigih lagi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Dan selesainya satu tahap pembelajaran di kampus dengan status ahli media dan terbukanya pintu tahapan selanjutnya. Maka dari itu, jadikanlah wisuda ini sebagai momentum untuk berusaha dan bekerja lebih gigih. Untuk berusaha dan bekerja lebih gigih lagi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kepala Rumah Sakit Provinsi Papua Barat, dan perwakilan Fasarkan TNI Angkatan Laut beserta tamu undangan. Natalindo Kirwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 6 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.